Seperti sama-sama kita ketahui bahwa di sekitar kita terdapat medan gravitasi yang kira-kira besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu artinya jika sebuah benda ini adalah kertas yang saya buat bola, dijatuhkan ke bawah, maka dia akan mengalami percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat tersebut. Sekarang saya punya dua buah benda nih. Yang ini kertas yang saya buat bulat-bulat, dan yang ini adalah tisu. Kalau saya lepaskan, mana kira-kira yang sampai di bawah terlebih dahulu? Sekilas kita akan menyangka bahwa yang sampai di bawah terlebih dahulu adalah kertas yang saya buat bulat-bulat seperti ini. Ya, padahal kan sebenarnya antara kertas dan tisu ini mendapatkan gravitasi yang sama, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat tadi. Apakah benar benda ini akan jatuh terlebih dahulu? Kita lihat ya. Yep, ternyata benar bahwa benda ini, kertas yang saya buat bulat-bulat seperti ini sampai di bawah terlebih dahulu dibanding tisu ini. Tapi ini tidak berarti bahwa benda yang saya buat bulat seperti ini mendapatkan percepatan gravitasi yang lebih besar dibandingkan tisu ini. Keduanya mendapatkan medan gravitasi yang sama nih. Cuman di sini kan ada udara. Di sekitar kita ada udara. Nah, ada gaya gesek antara udara dengan benda-benda ini nih. Gaya gesek udara dengan kertas yang dibuat bulat seperti ini tidak cukup kuat untuk menahan benda ini berlama-lama di udara dibandingkan dengan tisu ini. Ya, gaya gesek yang dialami tisu itu cukup menahan tisu lebih lama berada di udara dibanding kertas yang saya buat bola seperti ini. Apa yang terjadi kalau seandainya udara di sekitar kita itu kita hilangkan? Ya, yang terjadi adalah kita tidak bisa bernapas. Nah, tapi ada percobaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Saya tidak bisa memperlihatkan videonya di sini karena video yang percobaan itu ternyata copyright. Saya pernah mencoba menyisipkannya dan akhirnya kena copyright juga. Tapi link videonya saya sertakan di kolom deskripsi yang ada di bawah, atau mungkin akan saya tampilkan di sebelah sini nih. Ya, jadi di video itu silahkan disimak. Itu satu ruangan yang besar, udaranya dipompa keluar sehingga ruangan itu menjadi ruangan vakum. Lalu kemudian dilepaskanlah dari atas bulu angsa dan bola besi. Ketika tidak ada udara, ternyata di percobaan itu bulu angsa dan bola besi itu jatuh secara bersama-sama. Kenapa? Karena tidak ada gaya gesek yang terjadi antara benda yang jatuh itu dengan udara. Nah, gerak yang seperti itu, gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi saja, itulah yang kemudian disebut dengan gerak jatuh bebas. Jadi yang dimaksud dengan benda bergerak jatuh bebas itu adalah apapun itu bendanya yang bergerak bebas hanya di bawah pengaruh gravitasi saja. Tidak peduli apakah benda itu dilempar ke atas terlebih dahulu atau dilempar ke bawah atau dilepaskan begitu saja. Yang penting benda itu hanya di bawah pengaruh gravitasi saja. Kalau gerak jatuh bebas, nah ini full GLBB. Ya, kalau full GLBB berarti semua persamaan GLBB yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang link videonya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah, itu semuanya berlaku di gerak jatuh bebas ini. Ya, kita ingat kembali deh, di gerak GLBB yang kemarin, nah, ini beberapa persamaan yang kita dapatkan, ya. Saya tuliskan 4 persamaan di sini. Kalau kemarin kan di gerak lurus berubah beraturan dan di gerak lurus beraturan, gerakannya pada sumbu X, ya, mendatar. Nah, sekarang kalau gerak jatuh bebas itu gerakannya di sumbu Y, ya, pada arah vertikal. Nah, sehingga X-nya tuh kita ganti dengan Y, ya, posisi di arah sumbu Y, ya. Dan percepatannya yang sebelumnya itu adalah AX, kita ganti dengan negatif G, ya. Kenapa negatif? Karena kan kalau sumbu Y makin ke atas makin positif, ya. Jadi positifnya ke atas, negatifnya ke bawah. Dan percepatan gravitasi tentunya mengarah ke bawah. Itulah sebabnya gravitasinya kita negatifkan. Besarnya medan gravitasi
kita ambil saja yang umum berada di permukaan bumi, itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya, karena negatif, ini juga 9,8-nya kita negatifkan. Gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa gravitasi bumi makin ke atas bumi, makin ke atas itu gravitasinya makin kecil. Nah, sedangkan persamaan ini nih berlaku hanya untuk gravitasi yang konstan. Itu artinya persamaan ini berlaku hanya kalau gerak jatuh bebasnya bukan dari ketinggian yang sangat tinggi gitu. Karena kalau dari ketinggian misalkan dari luar angkasa, itu sudah percepatan gravitasinya sudah tidak konstan lagi. Persamaan ini hanya berlaku kan kalau percepatannya konstan. Kalau percepatan gravitasinya tidak konstan, tidak sama di setiap saat, nah ini tidak berlaku lagi nih. Oke, gitu ya. Jadi persamaan ini di gerak jatuh bebas berlaku jika satu, percepatan gravitasinya konstan, yang kedua tidak ada gaya gesek antara udara dengan benda itu. Kenapa dibuat begitu? Sekali lagi, sama seperti alasan sebelumnya, ini untuk menyederhanakan permasalahan saja. Nah, untuk lebih mudahnya, kita langsung latihan aja deh. Sebuah batu yang dilemparkan dari atas suatu bangunan diberi kecepatan awal 20 meter per sekon, lurus ke atas. Tinggi bangunan 50 meter, dan batu meleset dari tepi atap saat turun, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada gambar ini maksudnya ya. Dengan menggunakan waktu di A sama dengan 0, saat batu meninggalkan tangan pelempar pada posisi A. Tentukan yang pertama, waktu pada saat batu mencapai ketinggian maksimumnya. Yang B, tinggi maksimumnya berapa. Dan yang C, waktu saat batu kembali ke ketinggian saat dia dilempar. Dan yang terakhirnya adalah kecepatan batu saat mengenai tanah. Oke, kita lihat. Ini sepertinya tulisan ini terlalu kecil ya. Kayaknya saya ubah deh. Jadi di sini A-nya, ini A nih, di saat bolanya dilempar. Ini B-nya saat ketinggian maksimum. Ini C-nya, C itu ketinggian pada saat si bolanya itu setinggi waktu dia dilempar. Dan yang D-nya, nah ini pada saat si bolanya nyampe ke tanah lah gitu ya. Oke, kita coba jawab dulu yang A. Oke, yang ini yang A. Waktu pada saat batu mencapai ketinggian maksimum. Oke, nah Q-nya di sini ya, pada saat ketinggian maksimum, kecepatan di sumbu Y-nya di sini di B itu 0. Ya, jadi Q-nya adalah, nah di sini nih, kecepatan di B, kecepatan Y di sumbu, kecepatan sumbu Y di titik B-nya itu adalah 0. Oke, kita lihat gerakan dari A. Kita lihat gerakan dari A sampai di B. Artinya awalnya di A, akhirnya di B. Nah, ini kan ada persamaan bahwa kecepatan akhir itu, berarti kecepatan di B ya, kecepatan akhirnya. Oke, ini semuanya kita ngomongkan di sumbu Y ya. Oke, sama dengan kecepatan awal, yaitu kecepatan di sumbu di titik A, ditambah A percepatan kali delta T, gitu. Oke, nah sedangkan tadi, ini kan percepatannya berubah jadi gravitasi ya, gitu. Dan ininya berubah jadi negatif ya. Saya hapus dulu deh. Oke, ininya saya hapus, berubah jadi negatif. Ya, karena gravitasinya kan ke bawah ya. Oke, kita lihat bahwa kecepatan di B itu, kecepatan sumbu Y, kecepatan arah sumbu Y di B itu kan 0. Sehingga, nah, kecepatan di A-nya berapa? Ini kecepatan di A. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kita masukkan 20 meter per sekon dikurangi gravitasi. Gravitasinya kita ambil yang 9,8 meter per sekon. Ya, nah, dikalikan dengan selang waktu. Oke, sehingga delta T-nya pindah ke sebelah kiri.
delta T sama dengan 20 meter per sekon dibagi 9,8 meter per sekon kuadrat. Oh ya, ini kuadrat nih. Ya, dan ini menghasilkan 2,04 sekon. Ya, jadi ini dia waktu dari A ke B-nya itu, waktu yang ditempuh adalah 2,04 detik. Ya. Oke, ini jawaban yang A. Nah, ini jawaban yang A. Kita lihat nih, bagaimana dengan jawaban yang B. Jarak dari A sampai B. Nah, gitu. Ini berapa jaraknya? Karena kita sudah tahu waktunya, maka kita akan menggunakan yang ini nih. Posisi akhir, gitu kan ya? Nah, ada persamaan gini kan? Oke, yang B. Nah, posisi akhir di B berarti ya, sama dengan posisi awal di A, oke, ditambah kecepatan awal, yaitu kecepatan awalnya di A berarti ya, dikali selang waktu, ditambah percepatan dikalikan dengan selang waktu. Oh ya, ini setengah, sorry. Oh. Sorry, belum terbiasa nih, tambah setengah A. Tentunya A disumbu Y ya, oke. Sehingga kita tulis lagi nih, di A ditambah kecepatan di A kali delta T min setengah GT. Oh ya, ini kuadrat ya. Oke. Nah, kita pengen tahu kan posisi di B nih. Posisi di B-nya kita pengen tahu berapa. Nah, posisi di A-nya nih, yang ini nih. Ya, kita anggap saja nih posisi di A itu, Y di A itu adalah 0. Jadi, kita gunakan titik acuannya yang ini nih. Yang si A itu adalah titik acuan, titik nolnya. Sehingga berarti nanti titik D itu adalah min 50 meter ya. 50 meter. Jadi si D itu di min 50 meter. Jadi karena kita ngambil nolnya itu yang di A. Oke. Nah, ini 0 tambah kecepatan di A itu tadi berapa kecepatannya? Oh ini nih ya. Nah, ini kecepatannya 20 meter per sekon. Nah, meter per sekonnya nggak kita tulis dulu deh. Cukupnya nggak cukup. Kali delta T, delta T-nya ini nih 2,04 sekon. Dikurangi setengah kali 9,8 meter per sekon kuadrat, tapi itu satuannya kita nggak tulis dulu, dikali selang waktunya delta T-nya yaitu 2,04 dikuadratkan. Oke, maka ini jadi sama dengan kalau dihitung-hitung ini, nah kalau dihitung-hitung ini nih, pokoknya dihitung-hitung sendiri aja deh. Nah ini saya ngitung-hitung dapatnya 20,4 meter gitu jarak dari jadi titik B itu, nah ini YB, posisi B itu di 20,4 meter dari A. Kita lanjutkan deh ya. Kemudian yang C, oke saya ganti warnanya, yang C. Nah, waktu saat batu kembali ke ketinggian. Nah, berarti di sini ya. Nah, di gerak ini ya, itu berlaku hukum kesimetrisan. Itu artinya selang waktu dari A sampai B, nah dari sini sampai sini nih, A sampai B, itu akan sama saja dengan selang waktu dari B ke C, karena sama ketinggian yang ditempuhnya gitu. Begitupun kecepatannya, nah, kecepatan yang di A itu akan sama dengan kecepatan yang di C, hanya arahnya berlawanan. Kalau A itu ke atas, kalau C itu berarti ke bawah. Nah, gini.
Nah, kalau begitu berarti kecepatan di C itu negatifnya di A ya. Kalau kecepatan di A kan tadi kecepatan awalnya 20 nih. Ya, oke. Sehingga kecepatan di C adalah negatif 20 meter per sekon. Yang arahnya, nah karena negatif nih ke bawah nih arahnya nih. Oke, begitu ya. Nah, sekarang yang D. Ya, yang D. Wah, ini kita mesti ganti halaman. Yang D. Nah, ini D. Yang D itu adalah apa? Kecepatan batu saat mengenai tanah. Oke, kita coba lihat deh. Jadi yang ditanyakan kecepatan di D ya, pada saat batunya itu mengenai tanah. Di sini berarti ya. Nah, oke. Kita lihat deh jarak dari sini ke sini nih. Nah, itu kan 50 meter. Ketinggian gedungnya kan 50 meter. Artinya, ya, ketinggian si D berarti di minus 50 meter. Gitu. Di bawah berarti ya. Nah, sedangkan ada persamaan V akhir, VD, berarti kita ini sedang meninjau gerakan dari C menuju ke D, gitu. Kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal. Kita ambil kecepatan awalnya di C dikuadratkan min 2GY, gitu. Ya, kalau di kemarin itu adalah GX. Ya, sekarang 2GY, gitu. Nah, VD-nya itu pasti arahnya ke bawah deh. Jadi ini sebenarnya ini negatif nih. Nah, VC-nya juga negatif. Nah, gitu. Sehingga negatif VD kuadrat sama dengan ya udah di negatif 20 kan tadi ya. Negatif 20 udah kuadrat min 2 kali G-nya 9,8 meter per sekon. Y-nya juga nih, Y di D, oh ya nih Y di D kan. Itu negatif juga kan ya, negatif 50 meter. Yang ini nih, nah ini 50 meter. Nah, sehingga kecepatan di D sama dengan negatif 20 dikuadratkan 400 ya, min, sementara ini sekali lagi satuan-satuannya nggak saya tulis nih ya, min ini nih kalau dikalikan 2 dikali 50 100 dikali 9,8 nah berarti positif ya, min kan positif, jadi 980 ya. Sehingga min VD kuadrat sama dengan 1380 ya, gini 1380. Oke, sehingga negatif VD-nya adalah akar dari 1380. Berarti sama dengan ini dihitung-hitung sekitar 37,14 meter per sekon. Ya, ini kan negatif VD ini, sehingga sini saya tulis VD-nya, kecepatan D-nya adalah negatif 37,14 meter per sekon, gitu. Dia ke bawah deh karena negatif, gitu ya. Oke. Ini. Nah, mohon maaf kalau saya nulisnya agak jelek dan masih membiasakan diri dengan metode seperti ini. Nanti akan saya review lagi kalau dengan cara seperti ini lebih baik, akan saya lanjutkan. Kalau tidak saya lanjutkan dengan nulis ini. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya Agung Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.